Halo Bre, terima kasih sudah mengklik video Wong Kampung Channel. Selalu dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, agar channel ini berkembang dan bisa selalu menghibur kalian. Oke, kali ini kita akan membahas film action brutal Headhunter yang dirilis tahun 2023 serta menceritakan sebuah suku pedalaman yang pastinya seru dan sadis. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang dikejar oleh sekelompok orang yang diduga sedang berselisih. Hingga pada akhirnya pria itu menemukan jalan buntu, di mana jurang berada tepat di depannya, dan membuat pria itu terpojok. Sementara tak lama dari itu datanglah pimpinan kelompok itu yang diketahui bernama Jago. Tanpa pikir-pikir, Jago pun langsung memenggal kepala pria itu yang hendak melakukan perlawanan. Oke, lanjut. Di sisi lain kita diperlihatkan rumah di tengah hutan yang disebut Rumah Panjang. Diceritakan mereka semua adalah suku Iban, di mana suku Iban ini bertempat tinggal di perbatasan Sarawak, Malaysia, Pulau Kalimantan, dan juga Brunei Darussalam. Hingga secara tidak langsung kebudayaan mereka tidak jauh dari ketiga tempat tersebut. Sementara Rumah Panjang juga ditempati oleh beberapa keluarga atau kelompok suku Iban. Tidak lain Jago adalah salah satu keluarga yang tinggal di sana. Oke, lanjut. Diperlihatkan saat itu Jago menghampiri istrinya dan menanyakan keberadaan anak-anak mereka. Kemudian sang istri pun memanggil anak-anaknya, di mana diceritakan mereka mempunyai dua anak laki-laki, sang adik yang bernama Anang dan sang kakak bernama Lebor. Seperti biasa, Jago hendak mengajak anak-anaknya berlatih bertarung di tengah hutan. Baik, kedua ke begas. Dapat. Setelah selesai berlatih, Jago berkata pada anak-anaknya untuk segera pulang, dan dia akan pergi karena ada urusan sebentar. Sementara di sana kita juga diperlihatkan dua gadis kecil sahabat mereka yang diketahui mereka bernama Untai dan Sia. Namun di tengah obrolan mereka, Anang berkata bahwa akan mengajak mereka ke suatu tempat di tengah hutan, dan mereka semua pun menuruti kemauan Anang. Udah namanya. Singkat cerita, mereka semua tiba di tengah hutan. Di sana Anang menunjukkan sebuah sungai yang jernih. Namun ternyata sungai itu letaknya sangat jauh dari tempat tinggal mereka, dan hanya Ananglah yang dulu pernah ke sana. Di sana mereka juga berjanji satu sama lain untuk selalu menjaga dan terus bersama. Kemudian mereka bersama-sama menceburkan diri ke sungai itu. Singkat cerita, setelah mandi, terlihat Anang yang memberikan hati burung untuk Untai. Anang juga berkata jika dia menyukai Untai. Nanti si kau udah nadai. Nuan dijaka aku, seagay ako unsuput. Terlepas dari itu semua, salah satu anggota suku Iban melaporkan bahwa Anang dan Lebor tidak ada di tempat latihan. Tentu saja ibunya yang mendengarnya pun menjadi khawatir sekaligus kesal. Beberapa warga juga membantu mencari mereka, namun tidak menemukannya. Hingga tak lama Anang dan Lebor datang dengan kondisi baju yang basah kuyup. Tentu saja sang ibu marah dan memberi mereka sedikit hukuman. Namun di sana Lebor terlihat melindungi adiknya yang hendak dipukul ibunya. Hukuman itu bermaksud agar mereka tidak mengulanginya lagi. Sementara malam harinya terlihat Jago sedang mengobati luka Lebor dengan obat tradisional. Jago juga berkata bahwa ibunya melakukan itu karena si ibu sayang pada mereka. Tak hanya itu, Jago juga melarang mereka agar tidak pergi terlalu jauh ke dalam hutan. Sementara setelah anak-anak tertidur, Jago berkata pada istrinya untuk tetap sabar dan jangan terlalu keras kepada mereka. Namun di sana sang istri berkata kalau dia sangat kesal saat itu, terlebih kepada Lebor yang sebenarnya bukan anak kandung mereka. Di sini adegan kembali ke masa lalu di mana Jago menemukan Lebor di hutan yang kemudian dia membawanya pulang untuk diadopsi. Anang berkenyak berjaku. Maka penyayang aku kanang Sementara keesokan harinya, terlihat Lebor yang masih kesakitan akibat dipukuli ibunya. Tak lama Jago pun datang untuk memeriksanya, di mana ternyata dia sedang demam. Ya mungkin karena mandi di kali kemarin ya Bre. Kemudian Jago menyuruh istrinya untuk mengambil obat untuk Lebor. Sementara Jago akan mengajak Anang berlatih bertarung di tengah hutan seperti biasanya. Singkat cerita, Jago dan Anang yang lelah pun beristirahat, sembari menikmati bekal mereka. Di sana Jago juga bercerita pada Anang tentang pedangnya, di mana tanda-tanda goresan pada pedang menandakan jumlah kepala musuh yang terpenggal.
Sigi nyamai magang te pando inai deh. Pedak dek besi bebal besi itu. Untuk tanda Namun di tengah obrolan mereka, Jago mendengar suara yang menandakan bahwa ada pasukan yang akan datang saat itu. Dan benar saja, belum sempat mereka bersembunyi, datang pasukan musuh di sana. Di mana diketahui pemimpin pasukan itu bernama Sapek, di mana dia ke sana berniat membalas dendam kakaknya yang telah dipenggal kepalanya oleh Jago, yang tidak lain adegan di awal film tadi, bre. Singkat cerita, terjadilah pertarungan di sana. Awalnya Jago bisa melawannya, namun karena dia hanya sendiri, akhirnya Jago ditangkap oleh pasukan itu. Lalu Sapek mengambil pedangnya dan bersiap-siap untuk... Kejadian itu disaksikan oleh Anang tepat di depannya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu. Kini Anang dan Lebor sudah beranjak remaja, di mana mereka terlihat masih giat berlatih seperti biasanya sampai sekarang. Tak lupa juga dengan kedua gadis kecil yang juga masih setia menemani mereka berlatih, yang tidak lain Untai dan Siah. Terlihat mereka sedang mengobrol di gubuk yang sama. Dan juga kini Anang telah menjalin hubungan dengan Untai. Namun dikarenakan waktu sudah menjelang sore, Untai dan Siah memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sementara Anang dan kakaknya Lebor masih tinggal di sana, di mana Anang kembali teringat saat Sapek memenggal ayahnya dulu. kenapa dek? Dipompong sampai subak. Lanjut, sebelum mereka berdua pulang, Anang juga sempat membuat jebakan di sebuah parit. Anang berharap musuh akan terjebak di sana. Lain halnya dengan Lebor yang khawatir jika jebakan itu justru mengenai binatang hutan atau bahkan anggota mereka sendiri. Namun Anang berkata pada Lebor untuk tidak terlalu mengkhawatirkan itu. Beralih ke suasana pantai di mana terlihat Untai yang sedang duduk sendiri di sana. Tak lama Anang pun menghampiri Untai sekaligus membawakan hati burung kesukaannya. Tak hanya itu, Anang juga menghibur Untai agar tidak murung. Nah, Pak Kumbo. Sedangkan dari kejauhan, Siah menghampiri Lebor yang sedang melihat kemesraan mereka. Malam hari pun tiba, di mana suku Iban sedang berkumpul. Diketahui bahwa ketua suku akan mengadakan sayembara, di mana sayembara itu wajib untuk remaja laki-laki suku Iban. Dan mereka harus mencari musuh, lalu memenggal kepalanya untuk dibawa pulang. Dan untuk mereka yang berhasil melakukannya, maka akan diberi gelar pejuang Iban sejati. Lantas Anang berpamitan pada Untai dan berkata agar dia tidak usah khawatir, karena ini sudah menjadi budaya sukunya, dan dia pasti bisa melakukannya. Kup dia untai. Haram. Keesokan harinya, terlihat para remaja suku Iban pun diberkati oleh ketua suku untuk melepas keberangkatan mereka. Anang dan Lebor pun berpamitan pada ibu mereka. Untai juga meminta pada Anang agar pulang dengan selamat. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di dalam hutan untuk mencari keberadaan musuh. Namun saat itu Anang tiba-tiba merasa sakit perut dan ingin jongkok sebentar. Mau lihat? Oke, lanjut. Sementara Lebor tiba-tiba kembali dan membawa ulat untuk makan siang mereka. Karena dengan ulat itu dipercaya bisa menghilangkan rasa sakit perutnya. Mereka pun kembali melanjutkan perburuan mereka, namun mereka terpisah dengan kelompoknya. Sedangkan hari juga sudah menjelang malam. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di gua itu saja. Esok hari pun tiba, mereka bangun lalu melanjutkan perburuan mereka. Namun di tengah perjalanan, Anang merasa ada yang tidak beres, lalu menyuruh Lebor agar tidak bergerak. Dan benar saja, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan serangan musuh. Mereka pun bertarung, terlihat Lebor bisa mengatasi musuhnya. Lain halnya dengan Anang yang merasa kewalahan, lantaran postur badannya yang kalah besar. Di satu sisi Lebor berhasil memenggal kepala musuhnya, tapi di sisi lain Anang yang kalah dan sempat dibelepekan, atau dimasukkanlah ya, kepalanya ke sungai. Beruntungnya Lebor datang untuk membantunya. Lantas Lebor menyuruh Anang untuk memenggal musuhnya. Namun saat Anang akan melakukannya, dia teringat di mana saat Sapek memenggal ayahnya dulu, yang membuat dia ragu dan tak sanggup untuk melakukannya. Karena terlalu lama, Lebor pun meminta pedangnya lalu memenggal musuh itu. Lebor juga meminta pada Anang untuk berkata bahwa dialah yang melakukannya. Lebor lalu memberikan gundul itu pada Anang.
Sementara di sisi lain kita diperlihatkan Untai dan Siah yang sedang mandi di sungai. Di sana Siah berkata bahwa dia sangat iri pada Untai karena Untai mempunyai wajah yang begitu cantik sehingga semua pria menyukainya. Namun di sana Untai mencoba menghibur Siah dan berkata bahwa dirinya juga cantik. Tuan Baji, panca mata dek. Nasib, nahku. Lanjut, Anang dan Lebor pun sudah sampai di kampung. Lantas para warga menyambutnya dengan bangga karena mereka berhasil melakukannya. Untai juga langsung menghampiri Anang dan memeluknya. Para warga juga mengadakan pesta atau syukuran sebagai rasa syukur atas keberhasilan para pejuang muda. Tak hanya itu, ketua suku juga menobatkan Anang dan Lebor sebagai pejuang sejati. Mereka juga diberikan mahkota sebagai simbolik. Kemudian mereka juga ditato di bagian pundaknya sebagai tanda penghormatan, di mana jika mereka sudah memiliki tato itu, artinya mereka sudah boleh menikah. Baru sudah ada tahu. Kebun. Singkat cerita, Anang pun menemui Untai di pinggir pantai, lalu mengutarakan lagi rasa cintanya dan mengajaknya untuk menikah. Mendengar itu, Untai pun terharu, lalu memeluk Anang. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan Sapik dan pasukannya yang sedang berpesta dan minum-minum. Namun saat itu salah satu anggotanya berkata bahwa persediaan makanan menipis, dikarenakan banyak hewan warga yang mati terkena wabah penyakit. Mendengar itu pun Sapik berniat untuk menyerang suku Iban, karena dengan mengalahkan suku Iban, mereka akan bisa menguasai lahan, ternak, dan juga gadis-gadis di sana. Aku raja. Tuai. Aku bisa di pantai. Ngilop. Sementara kita beralih ke rumah Panjang, di mana terlihat Anang yang dengan berani akan melamar Untai. Yang mana suku Iban sendiri mempunyai suatu tradisi, di mana mengharuskan sang pria harus memanjat rumah, sementara sang gadis menunggu di atas. Awalnya terlihat Anang sedikit kesusahan, hingga akhirnya dia pun berhasil melakukannya, dan menemui Untai di atas. Ketika ke tiangnya. Lanjut, di sisi lain terlihat Sapik yang bertemu dengan salah satu temannya. Di sana Sapik meminta bantuan untuk menyerang suku Iban. Namun tanpa sengaja pertemuan mereka juga disaksikan oleh warga suku Iban yang kala itu sedang berpatroli. Yang kemudian mereka melaporkan hal itu kepada ketua sukunya. Mendengar hal itu, ketua suku pun mengumpulkan semua pria pejuang sejati, di mana ketua suku mengatakan bahwa pasukan musuh akan menyerang rumah Panjang mereka. Oleh karena itu, ketua suku menyuruh sebagian mereka untuk bersiap dan berjaga-jaga di pinggir pantai. Sementara sebagian tetap berjaga dan bersiap di rumah Panjang. Panjai. Bala ke keriang aginya. Terlebak. Dan semua itu benar terjadi, di mana keesokan harinya pasukan Sapik pun melakukan penyerangan dan pertarungan pun terjadi. Namun secara diam-diam, Untai melihat dari kejauhan. Dia juga melihat Anang di sana, yang saat itu akan dihabisi oleh Sapik. Lantas Untai pun berlari dan memeluknya. Melihat hal itu, Sapik pun mengurungkan niatnya. Dia juga menyuruh pasukannya untuk mundur. Sapik juga berkata pada Anang untuk menjaga kekasihnya, karena dia adalah gadis yang sangat cantik. Jaga mana-mana. Keesokan harinya, terlihat Anang yang sedang duduk sambil mengasah pedangnya di gubuk tempat biasa latihan. Namun tiba-tiba hal mengagetkan terjadi, di mana seseorang melempar sesuatu ke arahnya. Kemudian Anang pun memeriksanya, dan betapa terkejutnya Anang setelah mengetahui itu adalah kepala calon istrinya, yang tidak lain adalah Untai. Anang pun yakin kalau itu adalah kelakuan Sapik. Dia juga berjanji akan melakukan hal yang sama, seperti yang telah dia lakukan pada Untai. Tanpa pikir panjang, Anang pun pergi ke wilayah Sapik. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan jauh, Anang pun tiba di sana. Dan tanpa rasa ragu, dia pun mulai membantai satu persatu pasukan Sapik. Setelah selesai dengan beberapa pasukannya, Anang pun menemui Sapik yang kala itu sedang minum-minum sambil ditemani gadis-gadisnya. Tanpa berlama-lama, pertarungan pun tidak bisa terelakkan. Di mana pertarungan itu cukup lama dan sengit. Namun dalam pertarungan itu, Sapik juga berkata bahwa dia tidak pernah memenggal Untai. Sementara Anang yang sudah terlanjur emosi tidak memperdulikan itu.
hingga akhirnya Anang pun berhasil memenggal Sapek. Setelah itu Anang pun membawa kepala Sapek pulang ke kampung. Anang juga berkata pada ketua sukunya bahwa dia berhasil memenggal Sapek, musuh mereka. Lanjut keesokan harinya, terlihat Anang yang masih sedih atas kepergian untai kekasihnya. Namun tak lama terlihat Siah yang menghampirinya. Di sana Siah berkata bahwa dia mempunyai info penting yang ingin dia sampaikan. Jika sebenarnya dia tahu siapa yang tega menghabisi untai. Siah pun menceritakan jika beberapa hari yang lalu, saat dia sedang bersama untai, tiba-tiba mereka dicegat oleh Lebor. Lantas Lebor berkata agar Siah pergi terlebih dahulu, karena ada hal yang ingin dia sampaikan kepada untai. Namun saat itu Siah yang penasaran mengawasi dari kejauhan. Di mana waktu itu Lebor berkata jika sejak dulu dia menyukainya. Hingga saat ini dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Lebor pun lalu merudal paksa untai. Dan juga dengan tega memenggalnya. Mendengar cerita itu, Anang sangatlah marah sekaligus kecewa, di mana saudaranya sendiri tega melakukan itu padanya. Dia lalu mengeluarkan pedangnya dan mencari Lebor. Di mana saat itu Lebor yang sedang bermain musik, tiba-tiba dia diserang oleh Anang. Lebor yang bingung pun bertanya kepada Anang, apa yang dia lakukan? Lantas Anang berkata, kenapa dia tega membunuh untai. Sementara Lebor sendiri mengaku bahwa dia tidak pernah melakukan apa yang Anang katakan itu. Kemudian Anang pun tidak peduli. Dia hanya berkata jika salah satu dari mereka akan mati hari ini. Lebor yang ingin menghindari pertarungan pun berlari ke hutan. Namun Anang yang sudah darah tinggi tetap mengejarnya. Hingga sesuatu hal pun terjadi, di mana Anang yang tidak bisa mengatur emosinya itu, tanpa sadar terjatuh tepat pada jebakan yang dia buat sendiri. Lebor yang melihat itu pun lantas menghampiri dan menyelamatkan Anang. Di sana Anang sempat bertanya kenapa Lebor tega membunuh untai. Karena meskipun mereka bukan saudara kandung, Anang tetap menyayangi Lebor. Kemudian Lebor pun bersumpah jika dia tidak pernah membunuh untai. Justru dia merasa senang melihat Anang adiknya bahagia bersama untai. Tak lama kemudian datang Siah di sana, di mana dia terlihat sangat sedih melihat Anang yang sedang sekarat. Siah juga berkata kenapa Anang yang harus celaka, karena dia berharap Lebor lah yang seharusnya mati. Dengan begitu secara tidak langsung terungkaplah dalang dari semua masalah itu. Tak hanya itu, Siah juga mengaku bahwa sejak kecil dia menyukai Anang. Siah juga berharap jika Anang juga mempunyai rasa yang sama, di mana perasaan itu masih terpendam hingga mereka remaja. Namun nyatanya rasa kecewa yang dia dapatkan, dikarenakan Anang justru menyukai untai yang lebih cantik dari dirinya. Merasa kebahagiaannya selalu direbut untai, Siah yang melihatnya sedang mandi di sungai, tanpa basa-basi Siah tega membunuh untai. Mendengar hal itu, Lebor yang sangat murka dengan kelakuan Siah, dia berniat membunuhnya saat itu. Namun Anang melarang Lebor, karena itu bukan salahnya Siah. Anang merasa dirinya lah yang salah, dan penyebab semua permasalahan itu. Anang yang sangat tidak peka terhadap Siah, hingga tidak tahu bagaimana sakitnya perasaan Siah. Kemudian Anang menyuruh Lebor untuk memenggal kepalanya. Lebor sebagai kakaknya pun tidak mungkin tega untuk melakukan itu. Namun karena itu permintaan terakhir adiknya, sekaligus Anang juga memaksanya. Akhirnya Lebor pun melakukan itu untuk Anang. Sehingga kini yang tersisa hanyalah kenangan mereka dulu, di mana mereka pernah berjanji untuk saling menjaga. Tapi akhirnya harus ada perselisihan dan perpisahan. Dan tanpa bisa dipungkiri ataupun terelakkan bahwa pertemuan, kebersamaan, pasti dilengkapi dengan perpisahan. Oke bre, sekian untuk film ini. Bagaimana menurut kalian untuk film ini? Jika merasa ada pesan, silahkan tulis di komentar. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.